Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang saya muliakan, marilah kita buka pengajian kita pada sore hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, jamaah pengajian kitab Arba'in yang saya muliakan, pengajian kita pada sore hari ini tentu meneruskan dari apa yang kita bahas pada pengajian yang lalu. Kita sudah sampai pada sore hari ini pada hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-15 ini adalah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini tentu diistilahkan dalam ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis secara umum sebagai hadis yang muttafaqun alaihi. Ini bisa dilihat di dalam Sahih Al-Bukhari, itu di dalam Kitabul Adab, babu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Itu nomor hadisnya 5672. Kemudian bisa dilihat juga di Sahih Muslim di Kitabul Iman, babul hathi ala ikramil jari wa dhaifi wa luzumi sumti illa anil khairi.
hadis ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan, perawinya dari sahabat adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sudah sering saya singgung manaqibnya, sejarah hidup beliau sebagai salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Ini nama dari sahabat Abu Hurairah. Memang nama beliau itu diperselisihkan oleh banyak ulama, tetapi arjahul asma, nama yang banyak diunggulkan dan dipilih oleh para ahli hadis, beliau bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Beliau masuk Islam itu cukup terlambat, pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi kalau kita membayangkan Rasulullah menjadi Nabi di Mekah lebih dari 12 tahun, kemudian baru di tahun ke-7 Hijriah, ini sahabat Abu Hurairah masuk Islam, maka sebenarnya Nabi sudah menyampaikan risalah Islam ini selama hampir 20 tahun, itu atau 19 tahun sekian bulan. Sayyidina Abu Hurairah baru masuk apa ini? Islam. Beliau tentu tidak lama berkumpul bersama Rasulullah, karena dari tahun ke-7 setelah perang Khaybar itu, kemudian Sayyidina Abu Hurairah datang ke Madinah masuk Islam. Nanti Rasulullah wafat hanya berjarak kurang dari 3 tahun semenjak Sayyidina Abu Hurairah berkumpul bersama Rasulullah. Tetapi para ahli hadis, para ulama sepakat bahwa beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini dengan hadis mukarrarnya diriwayatkan hampir 5.373 hadis yang melalui sanad periwayatan yang bermuara kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau wafat di kota Madinah tahun 59 Hijriah, umurnya sekitar 78 tahun. Jadi ini termasuk sahabat yang dikaruniai oleh Allah umur yang cukup panjang. Tetapi perlu kita ingat kembali, 3 tahun bersama Rasulullah itu betul-betul dimanfaatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah untuk melakukan yang namanya mulazamah tammah. Beliau bermulazamah, yaduru haitsu madara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Rasulullah pergi, kemanapun Rasulullah dimanapun Rasulullah berada, Sayyidina Abu Hurairah itu berusaha untuk selalu bersama dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelumit tentang manaqib Sayyidina Abu Hurairah yang sudah sering saya ceritakan. Mungkin bisa dilihat di YouTube DR Media sebelumnya, kisah yang mengagumkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa orang, man kana barang siapa orang, orang itu kana keadaannya yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang tadi yu'minu billah, beriman kepada Allah. Ini kata ulama, imanan kamilan. Orang yang beriman secara sempurna kepada Allah, wal yaumil akhir, dan percaya juga adanya hari yaumil akhir, itu hari kiamat. Ini mungkin timbul pertanyaan, rukun iman itu kan ada 6. Orang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab suci, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada wal qadar. Tetapi dalam banyak hadis, itu yang paling sering disebutkan adalah 2 ini.
iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Ini tentu orang bertanya, kenapa redaksinya misalnya tidak man kana yu'minu billahi wa malaikatihi misalnya, atau man kana yu'minu billahi wa rusulihi, atau man kana yu'minu billahi wa bikutubihi. Tetapi yang dipilih di sini adalah al-yaumil akhir. Kenapa? Karena keseharian manusia itu selalu bersama dengan hari-hari. Jadi hidup kita itu kan ayam, ya, hari Senin hidup, hari Selasa hidup, terus begitu. Minggu ini, minggu depan, bulan ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan. Tetapi nanti tentu ada hari di mana kita lahir, ada hari di mana kita meninggal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis selalu mengaitkan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada al-yaumil akhir, supaya manusia itu ingat al-yaum itu bukan cuma hari Senin, al-yaum itu bukan cuma hari Selasa. Kamu boleh gagah di hari Senin, kamu boleh kaya di hari Selasa, kamu boleh berkibar-kibar nasibnya hebat di hari Rabu, kamu bisa menjadi raja di hari Kamis, kamu bisa berjaya di hari Jumat. Tetapi kesehatanmu, kekayaanmu, kehebatanmu, kejayaanmu di Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya itu tidak memberikan makna apapun kalau nanti kamu tidak sehat, tidak berjaya, tidak sukses pada hari yang namanya al-yaumul akhir. Itu rahasia, kata ulama, mengapa Rasulullah itu selalu mengaitkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sama sebetulnya di dalam sholat pun demikian. Kita ini ya, utamanya dalam mazhab al-imam asy-Syafi'i, itu yang namanya sholat wajib untuk selalu membaca suratul Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah, berlandaskan kepada hadis la sholata illa bi fatihatil kitab. Ini kata Imam Syafi'i, la sholata, tidak akan sah sholat itu kecuali membaca surah apa itu? Al-Fatihah. Pertanyaannya, surah di Quran itu ada banyak. Ada Al-Baqarah yang jauh berlipat-lipat lebih panjang dari Al-Fatihah misalnya. Atau ada surah yang melambangkan At-Tauhid, misalnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini kan unik, namanya saja Al-Ikhlas, padahal tidak ada kata-kata ikhlas di dalam surah itu. Kan semua surah Quran itu dikasih nama, mesti nama surah itu ada disebut di dalam Al-Quran. Ada surah namanya Al-Baqarah, ya di Al-Baqarah itu ada penyebutan Al-Baqarah. Ali Imran ya pasti Ibrahim, ya begitu misalnya Al-Anfal, Yusuf dan seterusnya. Tetapi surah Al-Ikhlas ini surah yang luar biasa, melambangkan tauhid, ya kan, bahkan fadilahnya kalau dibaca 3 kali itu dapat pahala seperti orang yang menghatamkan apa ini? Al-Quran. Tetapi surah itu tidak menjadi kunci yang menyebabkan sah dan tidak sahnya sholat seperti yang terjadi pada suratul Fatihah. Dulu saya bertanya kepada guru saya, kenapa kemudian surah Al-Fatihah, sekalipun kita sudah belajar Al-Fatihah itu ummul Quran, ya kan, Al-Fatihah itu fadilahnya luar biasa, tetapi hati saya selalu bertanya, kenapa Al-Fatihah? Kenapa misalnya kalau saya Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah, kemudian langsung baca Yasin misalnya, atau baca Al-Qur'an, baca Al-Baqarah misalnya, sholatnya tidak apa itu? Tidak sah. Itu kata guru saya, di antara hikmahnya, karena di dalam suratul Fatihah itu ada firman Allah yang berbunyi Maliki Yaumiddin, sehingga orang itu ingat
Yaum itu bukan cuman al-itsnain, yaum itu bukan cuman at-thulatsa, yaum itu bukan cuman al-arbi'a, yaum itu bukan al-jum'ah kayak hari ini, as-sabtu kayak besok, al-ahad kayak lusa. Tapi nanti ada hari yang namanya yaumuddin, bahwa hidup manusia itu yang benar tidak saja memikirkan sekarang dan di sini, tetapi memikirkan di sana dan di masa yang akan datang. Maka di sini ya sama hikmahnya disebutkan wal yaumil akhir, itu supaya manusia punya apa ini? Spirit dan semangat. Oh iya ya, saya ini di dunia ini tidak kekal abadi. Dia seperti mazro'ah, dia seperti apa ini? Sawah dan ladang. Kita tanam di sini, tapi panennya, metiknya itu nanti pada al-yaumul akhir. Ini diantara rahasia Allah, Rasulullah menggabungkan antara al-iman billah wal imani bil yaumil akhir. Apa isi perintah hadis ini? Orang yang sempurna imannya kepada Allah, orang yang sempurna imannya kepada hari kiamat, bahwa di sana ada pembalasan, yang baik mendapatkan surga, yang tidak baik tentu mendapatkan neraka. Kalau keimanan ini mantap, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, falyakul khairan. Ini cara bacanya dalam periwayatan hadis ini ada dua. Boleh dibaca falyakul, boleh dibaca falyakul. Jadi kalau ada lam kayak gitu, kalau ada fa atau wawu sebelumnya, itu boleh dibaca falyakul atau falyakul. Tapi kalau nggak ada fa-nya, nggak ada wawunya, itu cuma satu pilihan, lamnya dibaca maksuroh menggunakan apa ini? Kasroh, ai liyakul. Ya, ini cara pembacaannya. Tapi yang masyhur itu dibaca falyakul. Orang tadi kata Nabi hendaknya falyakul, selalu berbicara khairan, yang baik-baik. Jadi omongannya kalau dia mau berbicara itu berbicara yang baik. Awliyasmut, kalau dia, ini bacanya awliyasmut, ini lamnya dibaca maksuroh, pakai kasroh, karena dia tidak ada wawu sebelumnya dan tidak ada fa-nya, ya. Jadi dibacanya satu saja, awliyasmut. Atau orang tadi hendaknya apa ini? Diam. Ini ajaran yang pertama. Hadis ini sebenarnya ingin mengajarkan tentang makarimul akhlak. Hadis ini ingin mengajarkan tata cara hidup sosial yang baik. Kita manusia ini kan hidupnya itu namanya juga manusia. Dia adalah makhluk sosial. Maka dikatakan dalam satu tafsiran Al-Quran, ketika kita mengatakan bahwa manusia itu, ya, kalau kita baca di dalam Al-Quran itu, dia kan khuliqa min alaq, diciptakan dari alaq. Alaqoh itu dalam bahasa Arab itu dulu ada yang mengartikan itu sebagai zigot, ya, kayak daging yang menempel di rahim ibu. Tapi guru saya juga menafsirkan bahwa manusia itu diciptakan min alaqoh, dari hubungan. Harus ada bapak, harus ada ibu, baru jadi manusia. Tanpa bapak dan tanpa ibu tidak akan lahir seorang apa ini? Manusia. Dari situ menunjukkan bahwa manusia itu tidak akan bisa hidup sendiri. Dia hidupnya selalu ada alaqoh, ada hubungan. Saya misalnya sebagai guru, itu tidak mungkin hidup kecuali saya punya murid namanya Fadil. Karena Fadil dulu dimasukkan oleh orang tuanya ke pesantren Darul Rahman, Habib Umar dimasukkan ke pesantren Darul Rahman, masuk ke sini, maka saya menjadi apa ini? Guru. Kenapa saya jadi guru? Karena saya jadi punya murid. Kenapa Habib Umar, Fadil dan semuanya ini dikatakan murid? Karena mereka punya apa ini? Guru. Murid tidak bisa menjadi murid kalau tidak memiliki apa ini? Guru. Guru pun tidak bisa menjadi seorang guru kalau dia tidak memiliki apa ini? Murid. Ada pemimpin, ada rakyat.
Pemimpin itu butuh sama rakyat. Kalau pemimpin tidak ada rakyatnya, lalu dia mau memimpin siapa? Sama dengan rakyat butuh yang namanya apa itu? Pemimpin. Karena rakyat tanpa pemimpin akan seperti apa kehidupan ini? Oleh karena itu, karena manusia ini saling membutuhkan, manusia ini hidup dalam komunitas yang saling berhubungan, maka agama ini mengatur hubungan antar manusia, mengatur lalu lintas sosial melalui begitu banyak hadis. Di antaranya yang pertama pada sore hari ini, kata Nabi, "Falyakul khairan aw liyasmut." Orang itu diminta untuk berkata-kata yang baik atau dia yasmut. Yasmut itu beda dengan yaskut. Ya, ada as-sumtu, ada as-sukut. Ada bedanya ini, ya. Ya, ini kalau teman-teman yang bisa bahasa Arab itu seolah-olah sama. Usmut dengan uskut. Ya, itu kayaknya sama, kayak uqud dengan idris. Itu sama. Qa'ada, jalasa. Sama-sama duduk. Qa'ada yakudu, jalasa yajlisu, ya. Somata yasmutu, sakata yaskutu. Ini kalau belajar sorof. Ya. Bahasa Arab itu memang bahasa yang kaya, ya. Jadi walaupun kata itu memiliki makna dasar yang sama, tapi penggunaannya berbeda. Misalnya qa'ada dengan jalasa, dia berarti duduk, tetapi penggunaannya oleh orang Arab, ya, tentu orang Arab yang mengerti bahasa Arab. Kalau kita kan kadang-kadang belajar kata mufrodat, diksi, ya sudah tahu qa'ada duduk, ada murid, ada temannya berdiri disuruh duduk, uqud, temannya disuruh duduk, ya idris. Padahal penggunaannya berbeda. Kalau jalasa dengan qa'ada itu arti dasarnya sama, duduk. Tapi beda apanya? Penggunaannya. Kalau qa'ada itu posisi lawan bicaranya berdiri. Dia berdiri, mau saya suruh apa ini? Duduk. Itu bahasa Arabnya, namanya uqud. Kalau orangnya berbaring, kayak kamu tidur nih, Umar nih, Habib Umar nih tidur di masjid, misalnya terlentang, saya masuk, ini anak kenapa tidur di masjid? Duduk, jangan tidur. Maka lebih pas menggunakan idris daripada menggunakan apa ini? Uqud. Nah, sama ini, yang namanya somata as-sumtu dengan as-sukut. Dia kata dasarnya, maknanya diam. Tapi ada perbedaannya. As-sumtu itu yang pertama dari aspek waktu. Kalau orang diamnya lama, itu namanya as-sumtu. Kalau diamnya sebentar, itu yaskutu. Nih contohnya, ya. Kayak misalnya nonton sepak bola. Misalnya kemarin, misalnya final sepak bola Eropa tuh mana? Italia lawan Inggris. Saya jagokan Inggris misalnya, Fadil jagokan Italia. Ya, begitu misalnya Italia menang, maka saya akan yaskutu itu. Ya, artinya ketika lawan saya, Fadil misalnya Italia jebol gawangnya Inggris, maka Fadilnya berteriak-teriak, senang dia, komentarnya kenceng, sayanya diam. Tapi diamnya saya kan tidak selamanya. Begitu nanti Inggris membalas dengan gol lagi, maka saya jadi apa ini? Ngomong lagi. Nah, diam yang sementara itu, yang relatif sebentar, itu namanya yaskutu. Dari sakata yaskutu. Tetapi kalau asumtu, dia membutuhkan waktu yang lebih apa ini? Lama. Jadi orang yang asumtu itu, ya, dia betul-betul apa ini? Diam. Diam itu yang lama, itu namanya asumtu. Nah, itu dari aspek waktunya. Dari aspek orang diam itu karena apa? Kalau as-sukut itu bisa diam karena melihat kebenaran atau diam melihat kemungkaran. Ya, dia bisa diam, ya, diam dia ngomong itu, dia nggak mau ngomong, baik nggak mau ngomong yang mungkar maupun nggak mau ngomong yang apa ini, yang ma'ruf. Itu dikatakan sebagai apa ini? As-sukut. Tetapi kalau asumtu, dia diamnya itu karena dia tidak mau ngomong yang tidak baik.
Jadi kalau as-sumtu itu somata anil batil. Dia diam dari sesuatu yang apa ini? Yang tidak benar. Tapi kalau sakata bisa saja diam, dia diam karena tidak benar, diam juga dari kebenaran. Itu namanya sakata yaskutu. Jadi ini makna dasarnya yang dijelaskan oleh para ulama. Orang yang beriman itu falyaqul khairan. Harus ngomong yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, itu sebaiknya yasmut, diam. Hadis ini para pemirsa yang saya hormati, di masa sekarang itu seolah-olah menemukan momentumnya. Dulu ketika saya ngaji hadis ini, saya pertama ngaji Sahih Bukhari itu secara utuh, ya, secara benar, serius. Itu saya mengaji tahun 1993. Jadi saya pertama kali ngaji dan memegang Sahih Bukhari secara utuh. Nanti memegang Sahih Muslim itu tahun 1994 sampai 95 lah. Jadi dulu saya juga ngaji hadis ini. Tapi waktu saya ngaji hadis ini, itu rasanya tidak seperti rasa yang saya dapatkan hari ini. Karena dahulu orang banyak bicara itu kan orangnya harus bersama dengan saya. Saya misalnya dulu dengan teman saya, itu saya baru tahu nih, oh ini teman banyak bicara, teman itu pendiam. Tapi banyak-banyak pembicaraannya itu mungkin relatif 1 jam saat kita bersama. Tetapi hari ini orang bisa dikatakan banyak bicaranya itu luar biasa dengan menggunakan yang namanya apa itu? Teknologi. Kita bisa lihat ya, sekarang itu betapa banyak orang yang meninggalkan kaidah agama di dalam hadis ini. Setiap hari itu sibuk dengan medsos, ya. Kalau kita mau tahu sebetulnya mudah saja kok, ya. Kita hidup sekarang ini punya WhatsApp. Kalau dulu saya ketika teknologi itu pertama kali ditemukan, misalnya menulis-nulis di HP, itu namanya SMS. Ya, ini Habib Umar, Fadil nggak tahu SMS ini ya, anak-anak milenial. SMS dulu pertama kali ditemukan itu luar biasa, bisa menulis namanya saja short, ya kan, message ya, itu pendek. Itu ada karakternya, saya masih ingat betul. Karakter pertama itu 180 atau 300 sekian karakter saja. Jadi kalau nanti nulisnya panjang-panjang, itu SMS jadi 2 kali. Dulu buat kami yang sekolah di luar negeri, irit banget. Karena SMS tuh mahal juga gitu loh. Jadi kalau ngirim SMS tuh mulai dari situ kita pinter menyingkat-nyingkat kata, ya kan? Menyingkat-nyingkat kata. Kenapa? Supaya terkumpul dalam satu SMS. Saya masih ingat betul ya, ketika ngirim SMS tuh kalau kelebihan karakter itu kita singkat-singkat, ada yang kita buang supaya apa? Muat satu message saja. Itu pun hanya bisa dikirim perorangan. Saya hanya bisa kirim ke Habib Umar, saya kirim ke bapak, ke ibu saya kirim ke kakak saya, hanya sebatas itu. Nggak ada grup SMS tuh, nggak ada, gitu ya. Hari ini Anda bisa lihat, kita nulis WhatsApp sepanjang-panjangnya dari Sabang sampai Merauke, itu bisa dikirim. Dan bukan cuma ke satu orang, bisa di dalam satu grup. Satu grupnya isinya orang sekian banyak. Apa yang terjadi hari ini? Falyaqul khairan aw liyasmut itu menjadi apa ini? Hilang. Karena apa? Karena kita ingat hadis sebelumnya. Ini yang kita bahas masih bulan Ramadan itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dia selalu meninggalkan apa la ya'nihi, yang tidak penting buat dia. Tapi hari ini seolah-olah semuanya penting, semuanya dikomentari, dan semua orang itu berusaha untuk mengomentari apapun. Coba lihat hari ini, ya. Ribut. Ini yang namanya COVID-19 ini pandemi yang alami, virus alami atau virus buatan. Itu berdebat. Yang berdebat itu yang punya kewajiban sore ngajar jurumiyah.
Ya, yang berdebat itu, yang punya kewajiban nanti malam tafaqquh fiddin, baca kitab Fathul Mu'in. Yang ribut itu mereka-mereka yang besok harus menerangkan i'anatut talibin. Mereka yang ribut itu kadang-kadang dari A sampai Z nggak selesai-selesai. Mereka yang harus nanti subuh menghatamkan kitab Alfiyah misalnya. Mau itu buatan, mau itu alami, itu adalah realita. Saya ikut sama siapa? Ya ikut sama dokter, ya ikut sama ahlinya. Kenapa? Saya tidak punya keahlian untuk berdiskusi di situ. Tetapi kadang-kadang saya menceburkan diri kepada sesuatu yang bukan bidang saya. Nanti di dalam itu nggak bisa yaqul khairan. Untuk mengatakan yang baik itu kan butuh modal. Saya tahu yang baik itu karena saya belajar agama. Saya tahu mana yang baik itu saya belajar yang namanya akhlak. Saya tahu yang baik dalam matematika. Kan saya harus tahu toh kaidah matematika. Coba kalau saya sekarang melihat matematika anak saya, itu mau pingsan Habib Umar. Kenapa? Enggak ngerti saya. Dulu perasaan saya ketika saya sekolah, matematika itu angka-angka semua. Sekarang ada huruf, ada angka jadi satu, saya nggak paham. Nah, sehingga saya mau bicara apa di situ? Mau yaqul khairan apa yang bisa mendatangkan manfaat untuk ilmu matematika? Sementara saya tidak menguasai itu. Ketika saya misalnya mau berbicara tentang agama, mau berfatwa apapun tentang agama, saya bisa mendatangkan khairan, kebaikan buat agama saya, buat mustafti, orang yang minta fatwa. Kalau saya punya kapabilitas untuk berbicara tentang agama, gimana caranya? Ya ngaji dulu di pesantren, ya belajar dulu semuanya, sehingga ketika ilmunya utuh, fatwanya menjadi benar, tidak bermodal satu dua ayat, satu dua hadis, tetapi kemudian melihat agama ini secara dari keseluruhan dalil, dari sekian banyak pemahaman ulama, maka saya kemudian bisa yaqul khairan. Dokter bisa yaqul khairan tuh gimana? Ya karena dokter belajar dulu dong ilmu yang namanya kedokteran. Begitu ada pasien sakit, kata dokternya begini, begini, begini. Dari mana dokter itu bisa yaqul khairan yang bermanfaat buat pasien? Kalau bukan karena apa itu? Karena memiliki spesialisasi di bidangnya. Nah sekarang ini dengan adanya medsos, kita itu genit, ya, ingin dianggap orang alim, ingin dianggap orang hebat, ingin dianggap pakar. Kita mengomentari semua yang seharusnya justru kita belajar bukan berkomentar. Ini perintah hadis loh. Jadi kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut, itu penting sekali. Sekarang ini rusaknya itu ya karena seperti itu. Orang yang bukan bidangnya bicara, sama aja kan, kayak kita nonton sepak bola itu kan, komentatornya itu lebih pintar dari yang main. Pemain yang hebat kayak Cristiano Ronaldo, Messi itu dibodoh-bodohin. Salah, mestinya begini gol. Kata yang di lapangan, kamu ngomong begitu enak, kami yang main luar biasa. Kan begitu, tidak segampang itu dan tidak semudah itu. Nah, ini sekarang penting banget ya. Nasihat guru saya dulu guru saya waktu saya ngaji hikam ya. Ini penting banget ya. Ini hadis ini dulu dijadikan dalil sama guru saya ngaji hikam. Nanti kita malam Senin mulai ngaji hikam lagi, tapi tidak tahu sampai di sini, sampai nasihat ini kapan. Kata Ibnu Athaillah gini, man ra'aitahu mujiban ala kulli ma su'ila wa mu'abbiran ala an kulli ma syahida wa dzakiran kullama alima fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi. Kata Ibnu Athaillah, kalau kamu melihat ada orang yang suka menjawab semua pertanyaan, nih, ada orang suka menjawab semua pertanyaan. Ini banyak sekarang ini mufti hari ini, ditanya 30, jawabnya 30. Malah jawabnya 40, yang belum ditanya dijawab sekalian. Imam Malik, Imamu Daril Hijrah, Ustadz Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i yang 13 tahun. Imam Syafi'i duduk di kaki Imam Malik, yang la yufti fil madinati illa Malik. Imam yang luar biasa, ngarang nulis kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang pertama. Itu dalam majlisnya
Itu muridnya cerita, beliau itu ditanya lebih dari 30 masalah. Jawabnya cuma 2. Jawabnya cuma 2. Yang sisanya dibilang la adri. Saya nggak tahu. Kalau dipaksa, tunggu dulu. Saya harus apa ini? Harus tanya, saya harus murojaah. Maka Imam Malik itu tidak mau mengeluarkan fatwa sebelum apa yang menjadi jawaban beliau itu tamma arduhu, beliau sampaikan di depan puluhan ahlul ilmi. Itu bedanya. Kita ini baru ngaji selembar udah merasa benar sendiri. Kita baru dengerin YouTube, entah siapa yang bicara, dokter siapa, kayak siapa, pagi sesuai dengan selera politik kita, itu langsung kita telan mentah-mentah. Imam Malik itu la yufti pada satu masalah la yaqdi, kecuali apa yang akan beliau fatwakan itu tamma arduhu. Beliau diskusikan, beliau sampaikan kepada begitu banyak apa ini ulama. Maka kalau ada orang mujiban ala kulli masuila. Ini penyakit ini. Dulu guru saya bilang gini, ini ada kata-kata bagus. Ini semoga santri-santri saya di Darul Rahman dan para jamaah Majlis YouTube DR Media ini bisa mengingat betul pesan guru saya. Di Mesir itu ada seorang alim besar ahli hadis. Nanti mudah-mudahan nih yang di depan nih yang masih kelas 5, kelas 4 kayak Habib Umar nih bisa ke Mesir ya. Kalau Fadil nggak usah belajar hadis, dia belajar yang lain sudah jalannya ya. Ini yang kayak gini yang belum dapat sekolah di mana, saya doakan mudah-mudahan bisa ke Al Azhar ya di Mesir, Manaratul Ilmi. Di situ ada Dr. Ma'bad Ahmad Ma'bad Abdul Karim, itu pakar hadis, luar biasa tawaduknya. Beliau masih ada, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang ya. Itu beliau pernah dalam satu majelisnya itu menyampaikan, kata beliau gini, orang dahulu belajar 30 tahun untuk berbicara selama 30 menit. Belajar 30 tahun untuk berbicara selama 30 menit. Orang sekarang belajar 30 menit untuk berbicara sepanjang masa. Nih, mohon diingat nih. Orang dulu belajarnya 30 tahun, ngomongnya 30 menit. Orang sekarang belajarnya 30 menit, ngomongnya seumur hidup. Gitu. Itu menunjukkan betapa banyak di antara kita yang berbicara itu tanpa menggunakan apa ini? Kafaah ilmiah. Menggunakan modal yang cukup ketika dia bicara. Orang bicara agama, bukan ngambil satu kitab diterjemahkan, ngambil Quran di toko buku, kemudian pengertian dari ayat itu menggunakan tarjamah, dia fatwakan, bisa rusak agama. Kalau mau berbicara tentang agama, kunci yang pertama harus tahu, agama ini sumber rujukan utamanya apa? Bahasa Arab. Berarti kalau orang itu tidak bisa bahasa Arab, seharusnya dia tidak bicara tentang agama. Kenapa? Bukan berarti nggak boleh bicara agama, boleh bicara sebagai makmum, boleh bicara sebagai murid, boleh sebagai pengikut, tapi tidak berbicara sebagai ulama, berbicara sebagai mufti, berbicara sebagai guru. Kenapa? Paham dulu bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab, ya kayak di pesantren itu mufrodatnya banyak-banyakin dulu. Begitu tahu kosakata yang banyak dalam bahasa Arab, masuk ilmu dasar namanya nahwu, masuk ilmu selanjutnya namanya sharaf. Bukan cuman itu, nanti ada ilmu lagi terkait dengan adzauq rasa, namanya balaghah, sehingga nanti bisa tahu oh ini ayat maknanya makna hakiki, apa makna majazi, dan begitu seterusnya. Oh ini atofnya kemana, dan begitu seterusnya. Itu bukan pekerjaan sebentar, itu bukan sehari 2 hari, itu bukan seminggu di toko buku, itu bertahun-tahun duduk mengabdikan dirinya kepada ilmu di depan guru. Itu baru bahasa Arab. Setelah paham bahasa Arab, apa bisa menafsirkan Quran? Apa bisa menafsirkan hadis? Tunggu dulu. Ada ilmu yang panjang. Ketika ngaji Quran, ada tajwid dulu, ada sejarah Quran, ada sejarah ayat demi ayat.
ayat namanya asbabun nuzul. Nanti begitu memahaminya menggunakan ilmu namanya mantik, menggunakan ilmu namanya usulul fiqhi. Nanti berkembang ada ilmu baru namanya qawaidul fiqhi. Dari sana luar biasa. Nah, kalau dia sudah menguasai itu, baru dia bisa yakul apa ini? Khairan. Jadi dokter juga begitu gitu loh. Nah, ini penting sekali. Fal yakul khairan. Kalau mau ngomong itu yang baik, bermodal apa? Keahlian, kedisiplinan, kepakaran, kepengetahuan terhadap sesuatu yang mau dibicarakan. Kalau tidak bisa seperti itu, liyasmut. Saya kalau ada dokter berbicara soal pandemi, soal apapun, ya saya mendengar dulu dong. Saya mendengar dulu, ketika saya bingung saya tanya sama teman saya yang dokter, dok tadi saya dengar seperti ini apa benar apa salah, saya cek and recheck gitu loh. Jangan kemudian saya membantah dokter dengan menggunakan ilmu yang saya miliki. Sebagaimana seorang dokter tidak akan membantah ilmu usul fikih saya, karena memang kita berbeda disiplin apa ini, ilmu. Nah ini penting sekali, faliyakul khairan au liyasmut. Sekarang ini enggak. Orang itu maunya kelihatan apa ini? Alim. Maunya kelihatan pinter. Maunya kelihatan tokoh. Gimana supaya terlihat tokoh? Mengomentari semua perkara yang bukan bidangnya. Ini dulu saya pernah baca buku ya. Waktu saya habis ngaji hikam itu, waktu saya ikut ayah saya ya, itu Habib Hasan di Singapura ya. Habib Muhammad ya di Masjid Ba'alwi itu, di tempat Habib Hasan itu, waktu saya mau menunggu haul itu di hotel, di lobi itu ada majalah gitu. Majalah itu menarik, sampai hari ini saya simpan itu apa isi majalah tadi. Kata majalah tadi ya, manusia itu cenderung ingin terlihat sibuk walaupun salah daripada terlihat diam walaupun apa ini benar. Ya, ini dalam ilmu psikologi katanya itu namanya action bias. Action bias itu orang ingin terlihat apa ini? Sibuk. Dia ambil contoh apa? Sesuatu yang menarik ini. Tendangan algojo penalti. Ya, tentu kan yang laki ini rata-rata suka dengan yang namanya sepak bola. Nah, penulisnya itu melakukan penelitian ini terhadap 300 tendangan penalti. Jadi tendangan penalti itu kalau langsung ke gawang, itu kita bisa lihat semua itu posisi kipernya. Ya. Kipernya itu kan ada yang diem, ada yang goyang-goyang, ada yang goyang ke kanan, ada yang goyang kemana ini? Ke kiri. Ini menarik sekali. Berdasarkan riset itu, dari tendangan penalti sebanyak 300 tendangan, ya, itu kemungkinan penyelamatan, itu bahasa kerennya namanya probabilitas. Ya, probabilitas itu kemungkinan saya menyelamatkan gawang. Kalau saya bergerak ke kanan sebagai kiper nih, goyang ke kanan, itu kemungkinan gawang selamat itu cuma 12,6%. Kalau bergerak ke kiri, saya cuma punya kesempatan menyelamatkan gawang itu 14,2%. Uniknya, kalau saya diam di tengah nih, sebagai kiper, tenang gitu, nggak goyang ke kanan, nggak goyang ke kiri, itu kemungkinan menyelamatkan gawangnya 33,3%. Tinggi itu. Jadi kalau miring ke kanan, itu cuma 12,5% mungkin gawang itu selamat. Tapi punya kemungkinan 85% lebih dia akan apa ini? Kebobolan. Kalau dia bergerak ke kiri, kemungkinan gawangnya selamat itu cuma 14,2%. Tapi kalau dia diam di tengah tidak bergerak, itu justru tinggi angkanya. 33% dia punya kemungkinan menyelamatkan apa ini? Gawangnya. Pertanyaannya, kenapa kiper-kiper itu justru bergerak-gerak? Ya wajar, karena tendangan pemain bola hebat. Dulu zaman saya suka nonton sepak bola, itu tahun 90-an. Ya, itu pemain yang paling hebat dulu, pemain AC Milan, itu penyerang Milan ya di Itali, itu pemain Belanda, namanya Marco van Basten dengan Ruud Gullit. Itu dua penyerang yang luar biasa ditakuti pada masanya bermain di AC Milan, itu selalu juara Liga Italia,
kali, juara Liga Champion dan macam-macam lah ya. Itu tendangan kayak Marco van Basten, atau di era 2000-an tuh ada pemain Brazil namanya Roberto Carlos, atau pemain Inggris yang legendaris tuh David Beckham pakai nomor 7. Saya masih ingat itu di Manchester dan juga di Inggris, kemudian pindah ke Real Madrid, atau penyerang Madrid yang orang Spanyol Raul Gonzalez, atau juga hari ini Cristiano Ronaldo, Messi. Itu kalau nendang ya tentu beda Habib Umar dengan penyerang Liga Darul Rahman, itu beda ya. Mereka itu hanya butuh waktu 5 detik sampai 7 detik mengantarkan bola dari titik penalti sampai ke mulut gawang. Tentu Anda bisa bayangin, kalau kesempatannya hanya 5 sampai 10 detik, ini kan sangat-sangat pendek. Maka para kiper itu tadi walaupun sudah belajar kayak gitu, mereka itu ternyata lebih suka bergerak ke kanan dan lebih suka bergerak ke kiri ketimbang mereka berada di tengah. Padahal ketika mereka di tengah, itu mereka kemungkinan 33% untuk menyelamatkan gawang. Apa yang terjadi? Hanya 6,5% kiper yang memilih untuk diam di tengah. Sementara 93 lebih persen itu memilih untuk melakukan gerakan ke kanan dan ke kiri, sekalipun tingkat penyelamatan gawang itu rendah, hanya 12, sekian persen di kanan dan 14, sekian persen di kiri. Ternyata apa sih sebetulnya ya? Ini kalau ada tambahannya ya, sayang kita ngaji arba'in ya, bukan ngaji sepak bola ya. Berdasarkan statistik itu juga dikatakan ada hampir 29% dari 300 penendang itu yang menendang lurus ke tengah gitu loh. Ya, itu ada 28% nendangnya lurus kemana ini? Ke tengah. Jadi ini kenapa mereka bergerak seperti ke kanan dan ke kiri? Karena apa? Karena persepsi masyarakat lebih menghargai tindakan melakukan sesuatu daripada berdiam diri. Kalau berdiam diri kemasukan itu dibilang kiper blow on, pasti begitu, ya kan? Kalau bergerak ke kanan ke kiri sekalipun kemasukan itu dikatakan sudah berusaha, kan gitu ya, sudah berusaha. Tapi kalau diam kemasukan, wah dasar kiper blow on, kan begitu. Yang padahal secara statistik, secara ilmu tidak selamanya seperti itu. Kita bisa lihat lah ya, pegawai baru itu di kantor, ya. Kalau Fadil nanti mudah-mudahan DR Media berubah jadi TV. Ya kan? Ini Fadil jadi direkturnya, yang ini jadi anak buahnya. Tiba-tiba nerima pegawai baru. Kebiasaan pegawai baru itu nggak bisa diem. Bukan dia mau mengerjakan sesuatu, dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Kalau dia diem aja di meja, kelihatan dia pegawai yang tidak mengerti apa-apa. Seorang ibu yang terkena sindrom Action bias ini, ketika anaknya sedikit saja sakit, itu selalu panik, kayak ibu-ibu sekarang itu. Anaknya batuk atau pilek, oh jangan-jangan corona, jangan-jangan ini, padahal boleh jadi anaknya itu nggak sakit, hanya membutuhkan sedikit istirahat. Boleh jadi anaknya kurang tidur, boleh jadi anaknya makannya tidak teratur. Seandainya dirawat seperti itu, mungkin 3 hari recovery. Tapi karena takut dibilang mantu bodoh sama mertua, langsung anak sakit sedikit dibawa ke rumah sakit, ke dokter spesialis, supaya ketika mertuanya datang, ini kenapa cucu saya sakit? Tenang, mah sudah dibawa kemana ini? Ke dokter. Padahal anak tadi boleh jadi tidak membutuhkan untuk pergi kemana ini? Ke dokter. Nah, para pemirsa sekalian, ini bukan kemana-mana ya, tapi ingin mengatakan ya bahwa memang ini penting sekali ya. Ini penting sekali untuk kita lebih arif dan bijaksana. Hari ini masalah yang kita hadapi ya di ranah manapun, ranah agama, ilmu pengetahuan, sosial, politik, itu adalah kegaduhan kita dalam berkomunikasi. Karena kita lebih memilih untuk yakul, mengatakan apapun tanpa memilih apakah itu khairon ataukah syarron, ketimbang liyasmut. Tangan itu rasanya gatel untuk tidak melakukan komentar di media sosial. Maka bagian dari penutup, ya nanti kita lanjutkan makna kedua dan ketiga itu, yang fal yukrim dhaifahu dan juga fal yukrim jarahu, itu minggu yang akan datang. Saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para pemirsa dan kepada mereka-mereka yang punya ikatan batin dengan saya, ikatan batin melalui pengajian-pengajian dimanapun Anda berada.
Saya selalu ingin mengingatkan untuk kita pandai-pandai menyayangi lisan dan menyayangi jari kita. Dulu ada syair bahasa Arab mengatakan, ma min katibin illa sayafna. Semua orang yang nulis itu sayafna, akan fani, mati. Tapi waya beqad dahro maka tabat yadahu. Apa yang dia tulis, bahasa sekarangnya apa dia itu namanya? Jejak digital. Bahasa sekarang itu ya. Ya, jadi kalau menafsirkan waya beqad dahro maka tabat yadahu, waya beqad dahro, dan akan tersimpan sepanjang masa, maka tabat yadahu, apa yang ditulis kedua tangannya, itu sekarang menemukan momentumnya. Kalau dulu saya menulis surat maki-maki orang, ya kan, suratnya hancur, hilang tulisan saya. Tapi hari ini di medsos nggak hilang itu. Apalagi dalam bentuk video, ada di YouTube, ada di mana, itu panjang sekali ceritanya itu. Di searching di Google akan apa itu? Keluar itu. Hati-hati, maka fala taktub bikaifaika. Jangan pernah menulis bikaifaika dengan kedua tanganmu, karena orang ada yang nulis tangan kanan, ada yang nulis pakai tangan kiri. Ghairu sayyin, kecuali sesuatu yasurruka fil qiyamati antarahu, yang akan mendatangkan kebahagiaan yang akan kamu lihat pada hari kiamat. Saya nulis sekarang untuk apa? Kalau untuk kebenaran, Allah Maha Tahu. Tapi kalau hanya untuk mengobok-obok kehormatan seseorang, merendahkan orang lain, itu nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan lagi perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ini ada dalam kitab beliau namanya Bahrud Dumu'. Bahrud Dumu' itu lautan air mata. Yang kata beliau, faman hafidha lisanahu li ajlillahi ta'ala fid dunya atlaqallahu lisanahu bisyahadati indal mauti wa liqa'illahi ta'ala wa man syaraha lisanahu fi a'radin muslimina wattaba'a awratihim amsakallahu lisanahu an syahadati indal maut. Kata Imam Ibnul Jauzi, faman hafidha lisanahu, setiap orang hafidha yang menjaga lisannya, mulutnya ini, dia jaga li ajrillah, karena semata-mata taat kepada perintah Allah. Perintahnya Allah apa? Tadi lewat Rasulullah, faliyakul khairan au liyasmut. Dia jaga, oh saya nggak mengerti soal ini, saya nggak komentar. Nggak semua video yang masuk ke handphone Anda share kemana-mana. Nanti kalau sudah salah, baru Anda katakan mohon maaf, saya tidak tabayun, saya tidak klarifikasi. Sebelum share, Anda sharing dulu. Kenapa? Faman hafidha lisanahu li ajlillahi ta'ala fid dunya atlaqallahu lisanahu, maka nanti Allah akan melepaskan kedua lisannya bisyahadah. Ini melepaskan artinya lancar banget untuk mengucapkan syahadah. Dua kalimat syahadah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau mau seperti itu, maka hafidhul lisanu bisyahadah indal maut wa liqa'illahi ta'ala. Nanti ketika masuk padang mahsyar, ya, diseret menuju mizan, nanti di sana ada as-sirat sebelum al-jannatu wan-nar. Orang yang hafidhul lisanahu, kata Imam Ibnul Jauzi, mulutnya nanti mulai dari kuburan sepanjang akhirat itu sampai bertemu dengan Allah yang diucapkan cuma apa itu? Syahadat. Itu keistimewaannya orang yang menjaga lisannya. Tapi sebaliknya, waman syaraha lisanahu, orang yang biasa membebaskan, mengumbar lisannya, ya, fi a'radil muslimin, terkait dengan kehormatan kaum muslimin, ngomongin jeleknya orang, nyebarkan aibnya orang, ghibah setiap hari. Kita ini kan sekarang ghibah nggak harus pakai mulut, ghibah pakai tangan, ghibah pakai mata bisa. Ya, saya misalnya, ya, setiap hari ngajar baju saya putih terus. Fadil sama Umar. Kadang-kadang ngelirik tuh, Dil, kata Umar. Ngelirik matanya tuh ngelirik saya. Tuh lihat, bajunya putih aja nggak ganti-ganti, kan begitu toh? Nah, itu sudah ngapain itu? Sudah apa itu? A'radun nas. Kadang-kadang mungkin saya punya sifat yang kebetulan mirip dengan kisah sinetron.
Ini dua orang ini nonton sinetron, Umar sama Fadil. Begitu ngelihat sinetron misalnya, ya, yang nggak riba, nggak dosa itu kan Haji Muhyiddin, ya kan? Di tukang bubur naik haji gitu. Kerjaannya kayak gitu misalnya. Nauzubillah, kebetulan perilaku saya apa ini? Sama. Begitu dia berdua nih habis nonton, cerita-cerita, Dil, lo nonton nggak semalam tukang bubur naik haji? Nonton gue, emang Haji Muhyiddin begitu ya, kebangetan banget. Kata Umar, iya sifatnya. Lewat saya, Umar bilang, seolah-olah saya mirip dengan tokoh di dalam apa ini. Itu juga sudah apa ini? Saroha lisanahu fi a'radin nas. Ngomentarin orang, ya, baju-baju dia. Fadil keluar, saya komentar memang. Mar, lihat Mar, Fadil kayak badut Ancol. Padahal baju-baju dia, urusan-urusan dia. Ngapain saya pakai apa ini? Komentar. Tapi kan banyak orang, apapun selalu diapakan itu, dikomentari. Faman syaraha lisanahu fi a'radil muslimin wattaba auratihim. Kerjaannya itu ngapain itu? Membicarakan kehormatan orang. Taba'a itu selalu apa ini? Jasus, memata-matai, mencari-cari aurat, kejelekan orang, aibnya orang, dicari untuk disebarkan. Amsakallahu lisanahu. Nanti mulutnya itu Allah buat kelu, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong apa itu? Anisyahadati indal maut. Itu bukan kata saya, itu kata Ibnul Jauzi di dalam Bahru Ad-Dumu. Para pemirsa sekalian, kita lihat lagi, ya. Kan ini mungkin ada yang protes, itu kan lisan. Kalau WhatsApp itu kan pakai apa ini? Pakai tangan, pakai kolam. Nih, saya kasih tahu. Ya, nih mungkin jamaah saya di Cipinang yang pernah ngaji kitab Maroki Al-Ubudiyah 10 tahun yang lalu mungkin, ya. Saya ngajar di musola namanya Musola Al-Makbul di Cipinang. Itu saya ngajar Maroki Al-Ubudiyah mulai tahun 2007 ya sampai menjelang pandemi kemarin 2020. Ya, ada berarti saya ngajar hampir 12 tahun. Maroki Al-Ubudiyah itu sarahnya kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah itu, ya, kata Imam Ghazali, li'annal qalama. Ini hati-hati nih, ya, jangan berdalih nih. Li'annal qalama ahadul lisanaini fahfadhu amma yajibu hifdhu al-lisani minhu min ghibatin wa ghairiha fala yaktub bihi ma yahrumun nutqu bihi. Ini kata Imam Ghazali ini. Sesungguhnya al-qalam itu alat tulis. Bisa pensil, bisa bolpen, bisa keyboard. Keyboardnya handphone itu juga alat untuk apa ini? Menulis. Bisa pen stylus itu sekarang, ya, semuanya alat tulis. Itu ahadul lisanaini, merupakan salah satu dari dua apa ini? Mulut. Jadi ada mulut yang mengeluarkan ucapan, ada mulut yang mengeluarkan apa ini? Tulisan. Karena tulisan itu kan juga sebenarnya kita baca dan menggunakan apa ini? Mulut. Kayak Umar nih, nulis kayak gini depan saya pelajarannya. Itu kan mulutnya juga ngomong, cuman dalam hati kan, ketika dia nulis kan kamu baca juga kan. Kata Imam Ghazali, annal qalam, yang namanya alat tulis itu ahadul lisanaini, salah satu dari dua apa ini? Lisan. Fahfadhu, maka kamu jaga juga al-qalam, tulisanmu. Amma dari apa-apa, yajibu hifdzul lisani minhu, yang mulut pun wajib kamu jaga dari itu. Kalau mulut nggak boleh ribah, tangan juga nggak boleh apa ini? Ribah. Kalau mulut nggak boleh memaki, tangan juga nggak boleh apa ini? Memaki. Fala yaktub, maka jangan orang itu menulis bihi dengan al-qalamnya ma yahrumu, ma apa-apa yang menjadi haram, apa an-nutqu, berbicara bihi. Jadi sama, apa yang haram dibicarakan itu juga haram ditulis. Apa yang tidak boleh ditulis itu juga tidak boleh diucapkan. Ini adalah nasihat. Maka mudah-mudahan kita semua dengan tawassul mengaji hadis ini pada sore hari ini, Allah jaga lisan kita, Allah jaga tangan kita, Allah jaga kolam kita dari hal-hal yang tidak
terbaik dari sesuatu yang tidak mendatangkan khairan. Mudah-mudahan kita akan lebih memilih al-asumtu, diam, daripada harus melakukan aksi dan reaksi yang tidak mendatangkan kebaikan. Ja'alanallahu minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi' ahsanah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang rajin mendengarkan nasihat-nasihat dan mengikuti yang terbaik dari nasihat-nasihat itu. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini sekalipun secara online, duduknya kita di depan handphone masing-masing, di depan laptop masing-masing, itu menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah jaga kedua orang tua kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga orang-orang yang kita cintai, Allah jaga orang-orang yang kita mencintai mereka dan mereka mencintai kita. Allah jaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Allah jaga kita semua dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal yang tidak kita maui. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, merahmati dan membersamai kita melewati masa-masa pandemi ini, agar kita bisa keluar dalam keadaan sehat walafiat, dalam keselamatan, dalam inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dalam keadaan yang jauh lebih baik dari sebelum pandemi, lebih dekat kepada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.